Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua sehat walafiat dan berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sekarang kepalanya ditundukkan sejenak, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini adalah pertemuan ketujuh kita di mata pelajaran sistem komputer dan bersama saya lagi, yaitu dengan Pak Faisal. Nah, pekan lalu kita sudah mempelajari materi relasi logika. Dan hari ini kita akan mempelajari materi lanjutannya, yaitu fungsi gerbang dasar atau sering juga disebut dengan gerbang logika. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan dicapai pada pertemuan ketujuh sistem komputer hari ini yaitu yang pertama, memahami fungsi gerbang dasar secara umum. Yang kedua, memahami fungsi gerbang dasar AND, OR, dan juga NOT. Dan yang terakhir yaitu memahami rangkaian dari gerbang dasar AND, OR, dan juga NOT. Kemudian pembahasan mengenai fungsi gerbang dasar atau gerbang logika hari ini Bapak bagi menjadi 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian gerbang logika, kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis dari gerbang logika, yang ketiga yaitu konsep kerja dari gerbang logika, dan yang terakhir yaitu penugasan mandiri mengenai gerbang logika. Nah, apa itu gerbang logika? Ada yang tahu pengertian dari gerbang logika? Nah, gerbang logika adalah sebuah sirkuit komputer yang menerima satu atau lebih dari satu input dan menghasilkan output yang berdasarkan seperangkat aturan-aturan logika komputer. Nah, gerbang logika ini adalah pembentuk sistem digital dalam sebuah komputer yang menghasilkan terminal output dari satu atau lebih input. Nah, gerbang logika ini juga merupakan proses pengolahan biner yang menggunakan prinsip matematika boolean. Nah, sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya di relasi logik tentang apa itu prinsip matematika boolean atau aljabar boolean. Nah, di dalam komputer kita ini ada miliaran unit komputer yang disebut dengan transistor. Transistor ini bekerja melayani berbagai macam keperluan yang bekerja layaknya sebuah saklar lampu yang dapat dihidupkan dan juga dimatikan. Ilmuwan-ilmuwan komputer merepresentasikan saklar yang hidup ini dengan angka 1 dan saklar yang mati dengan angka 0. Nah, angka 0 dan 1 inilah yang kita kenal dengan sistem bilangan, yaitu bilangan biner, yang juga Bapak telah jelaskan pada bab sebelumnya. Nah, dari 0 dan 1 inilah komputer dapat dibuat dengan canggih sehingga kita dapat mengolah dokumen, melihat gambar, menjelajahi website, dan lain sebagainya macamnya. Lalu, bagaimana komputer tersebut dapat bekerja dengan angka 0 dan 1 ini? Nah, pada materi inilah, yaitu fungsi gerbang dasar, kita akan mempelajari bagaimana komputer bekerja dengan angka 0 dan 1 menggunakan sebuah gerbang logika. Dengan menggunakan saklar ini, komputer kita dapat menyimpan informasi. Setiap saklar menyimpan satu bit informasi, yaitu 0 dan 1. Tapi komputer kita ini tidak hanya menyimpan informasi saja, melainkan juga memprosesnya, yaitu dengan menerima input dan menghasilkan output. Dan disinilah gerbang logika tersebut bekerja. Gerbang logika merupakan suatu blok sirkuit komputer yang menerima input dan menghasilkan output berdasarkan seperangkat aturan-aturan logika. Oke, bagaimana? Sudah paham mengenai materi pengertian gerbang logika? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi jenis-jenis dari gerbang logika. Secara umum, gerbang logika ini terbagi atas 6 jenis gerbang logika, yaitu yang pertama gerbang AND, kemudian ada gerbang OR, kemudian ada gerbang NOT, kemudian ada gerbang NOR, gerbang NAND, dan juga gerbang XOR. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 3 gerbang saja, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan juga gerbang NOT. Untuk 3 gerbang lainnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, gerbang logika yang pertama yaitu gerbang logika AND.
Gerbang logika N ini adalah gerbang logika yang melakukan operasi perhitungan dengan membawa 2 bit informasi. Di mana gerbang logika N ini ditunjukkan adalah gerbang logika yang membawa 2 nilai input yang kita sebut saja nilai inputannya ini adalah A dan B. Gerbang logika N akan menghasilkan 1 ketika A dan B sama-sama bernilai 1 dan akan menghasilkan 0 ketika salah satu dari A dan B ini adalah angka 0. Dari sini kita dapat membuat tabel kebenaran, di mana tabel kebenaran ini didasarkan atas 2 inputan A dan B yang diterima. Oke, jika A dan B adalah 0, maka outputnya adalah 0. Jika A adalah 0 dan B adalah 1, maka outputnya adalah 0. Jika A adalah 1 dan B adalah 0, maka outputnya adalah 0. Namun jika A adalah 1 dan B adalah 1, maka outputnya adalah 1. Bagaimana? Paham mengenai gerbang logika N? Oke. Selanjutnya yaitu gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang juga menerima 2 input. Gerbang logika OR akan menghasilkan nilai 1 jika A dan B bernilai 1. Namun, gerbang logika OR akan menghasilkan 0 jika A dan B bernilai 0. Tetapi jika A dan B bernilai 1 ataupun keduanya bernilai 1, maka gerbang OR akan menghasilkan nilai 1 juga. Nah, gerbang logika OR ini mengikuti aturan yang cukup sederhana, tetapi dapat dikombinasikan dengan gerbang-gerbang logika lainnya seperti gerbang NOT, yaitu seperti terciptanya gerbang logika NOT OR atau NOR, atau gerbang logika eksklusif OR atau XOR yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, gerbang yang terakhir yaitu gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang hanya menerima 1 bit informasi saja. Di sini gerbang logika NOT akan menerima 1 input dan tunggal saja baik 0 dan 1 lalu membalikannya. Sehingga outputnya yang dihasilkan itu akan berlawanan dengan inputannya. Jika inputannya adalah 1, maka gerbang logika NOT akan menghasilkan 0. Sehingga jika inputannya 0, maka gerbang logika akan menghasilkan 1. Nah, untuk lebih lanjut kita buat sebuah tabel kebenaran untuk merepresentasikan rumus-rumus logikanya. Nah, pada tabel ini dikatakan bahwa jika inputannya adalah 0, maka outputnya adalah 1. Dan jika inputannya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep kerja dari gerbang logika. Tadi kita telah membahas mengenai pengertian dari gerbang logika dan juga jenis-jenis dari gerbang logika tersebut. Lalu bagaimana sih konsep kerja dari gerbang logika tersebut sehingga dapat menghasilkan 0 dan 1 dari masing-masing input yang diterimanya? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan konsep kerja gerbang logika tersebut menggunakan analogi saklar lampu. Oke, yang pertama yaitu konsep kerja gerbang logika N. Untuk gerbang logika N sendiri, konsep kerjanya kita analogikan sebagai 2 buah saklar yang dipasangkan secara seri. Nah, dapat anak-anak lihat pada gambar di samping. Di situ terdapat 2 buah saklar yang kita pasangkan secara seri beserta lampunya dengan tabel kebenarannya. Nah, pada tabel kebenaran tersebut dan juga saklar tersebut kita lihat jika saklar satunya off dan saklar 2-nya juga off, maka lampunya tidak menyala. Nah, jika saklar satunya off dan saklar 2-nya on, lampunya juga tidak menyala. Jika saklar satunya on dan saklar 2-nya off, lampunya tetap tidak menyala. Namun, jika saklar 1 dan saklar 2-nya on, maka lampunya akan menyala. Dan ini sesuai dengan aturan logika dari gerbang logika N, yaitu gerbang logika N akan menghasilkan 1 jika 2 buah inputnya bernilai 1 dan akan menghasilkan 0 jika 2 buah input atau salah satu inputannya itu bernilai 0. Oke, selanjutnya yaitu adalah konsep kerja dari gerbang logika OR. Nah, untuk gerbang logika OR, konsep kerjanya itu kita analogikan sebagai 2 buah saklar yang dipasangkan secara paralel. Nah, kalau gerbang logika N kita pasangkan secara seri, nah gerbang logika OR ini dipasangkan secara paralel. Nah, dapat anak-anak lihat pada gambar di samping terdapat
rangkaian dua buah saklar yang dipasangkan secara paralel dan juga lampunya beserta tabel kebenarannya. Nah, pada tabel kebenaran tersebut kita lihat bahwa jika saklar 1 off dan saklar 2 off, maka lampunya akan mati. Nah, jika saklar satunya off dan saklar 2-nya on, maka lampunya akan menyala. Begitu pula jika saklar satunya on dan saklar 2-nya off, lampunya akan menyala. Dan apabila saklar satunya on dan saklar 2-nya on, maka lampunya juga tetap menyala. Sehingga ini sesuai dengan aturan logika dari gerbang logika OR, yaitu gerbang logika OR akan menghasilkan nilai 1 jika salah satu dari input atau kedua inputnya bernilai 1 dan akan menghasilkan 0 ketika dua inputannya bernilai 0. Dan ini sama dengan rangkaian paralel tadi. Oke, konsep kerja yang terakhir yaitu adalah konsep kerja dari gerbang logika NOT. Untuk konsep kerja gerbang logika NOT ini kita analogikan sebagai sebuah saklar yang diparalelkan dengan sebuah lampu namun diserikan dengan sebuah transistor. Nah, dapat anak-anak lihat pada gambar di samping terdapat rangkaian lampu dengan saklar dan resistor dan juga tabel kebenarannya. Nah, pada tabel kebenaran di samping ketahui bahwa jika saklarnya tersebut mati atau off, maka lampunya akan menyala. Namun jika saklarnya hidup atau on, maka lampunya akan mati. Kenapa ini terjadi? Karena ini disebabkan oleh adanya resistor yang kita rangkaikan secara seri pada saklar. Nah, jika saklarnya ini hidup, maka resistor tersebut akan menghambat aliran listrik yang diterima. Namun jika saklarnya ini mati, maka aliran listrik dari sumber listrik sebelumnya tetap berjalan di lampu tersebut. Dan ini sesuai dengan aturan dari gerbang logika, yaitu gerbang logika NOT, yaitu jika inputannya 0, maka outputnya adalah 1. Dan jika inputannya 1, maka outputnya adalah 0. Nah, itu tadi materi mengenai konsep kerja dari masing-masing gerbang logika. Yang mana gerbang logika N, konsep kerjanya itu kita analogikan dengan dua buah saklar yang dipasangkan secara seri. Gerbang logika OR kita pasangkan dua buah saklar dengan secara paralel. Dan gerbang logika NOT kita pasangkan sebuah saklar dan lampu secara paralel dan dipasangkan lagi dengan resistor secara seri. Nah, bagaimana? Paham dengan materi yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai pengertian gerbang logika, jenis-jenis dan juga konsep kerjanya? Semoga paham ya. Setelah pembahasan materi-materi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa gerbang logika merupakan sebuah blok sirkuit komputer yang menerima input dan menghasilkan output berdasarkan seperangkat aturan-aturan logika. Yang mana gerbang logika ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu terdiri atas 6 jenis, yaitu gerbang logika N, gerbang logika OR, gerbang logika NOT, NAND, NOR, dan juga XOR. Oke, karena Bapak sudah menjelaskan 3 submateri tersebut, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan kalian oleh-oleh terlebih dahulu, yaitu penugasan mandiri. Soalnya tidak banyak kok, seperti yang anak-anak lihat di gambar di samping. Soalnya hanya 3, yaitu yang pertama Bapak cuma ingin kalian membuat sebuah tabel kebenaran dari gerbang logika N dan NOT dengan 3 inputan. Kemudian untuk nomor 2 dan 3 sama juga Bapak ingin kalian membuat tabel kebenaran dari rangkaian-rangkaian logika yang telah Bapak berikan di samping. Untuk tugasnya tersebut kalian bisa kirimkan melalui Google Classroom yang sudah Bapak sediakan kolom pengirimannya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, bisa ditonton kembali videonya atau bisa bertanya secara langsung melalui kolom komentar atau menghubungi Bapak melalui WhatsApp pribadi Bapak. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, tetap semangat, tugasnya tidak terlalu sulit kok. Dan juga tenggatnya itu kurang lebih 1 minggu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semua kepalanya ditundukkan sejenak, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.
Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih untuk partisipasinya semua hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.